Kasih banyak nih, mohon maaf baru sampai saya. Tidak apa-apa, Pak. Oke. Bisa dimulai? Oh, siap Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhtar SP SHMM selaku pemangku materi pada malam ini, serta peserta Latsar Angkatan 115 Kota Palu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bersama-sama dapat hadir dalam pembelajaran agenda 2. Kepada Bapak pemangku materi kami persilakan. Ya, baik, makasih banyak. Kedengaran suara saya? Siap, kedengaran Pak. Pak, kedengaran Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera selalu untuk kita sekalian. Selamat malam Pak. Jadi anak-anakku sekalian, saya mohon maaf ya, karena kalian terpaksa begadang. Ya, ada kesalahan teknis, panitia di Banggai Kepulauan dibelikan tiket saya tadi sore. Padahal saya rencana nanti besok sore baru saya pulang karena bertahan mengajar di sana. Terpaksa terpending. Akhirnya malam ini baru kita ketemu. Baik, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa belajar bersama dan kalian tidak keberatannya. Iya, baik. Nah, malam ini kita belajar tentang nilai dasar berakhlak ya. Nilai dasar PNS, agenda 2. Nah, tentu sudah belajar agenda 1 ya. Sudah belajar agenda 1. Di angkatan 115 ini saya belum perhatikan betul jadwal. Tapi sepertinya saya, kalau tidak salah, ada membimbing juga di kelas ini ya. Saya lihat dulu ya. 115. Saya lihat jadwalnya dulu. Iya, kelompok 4 yang saya bimbing pada saat. Kemudian kita ketemu juga di Kota Palu Klasikal tanggal Oktober. Ini klasikal sikap perilaku negara agenda 1. Berarti kalau agenda 1 kemungkinan kita ya ada SOP-nya itu Caraka. Sudah dengar Caraka? Sudah pernah dengar? Iya, Pak. Iya, sudah ada. Baca sedikit. Asik itu. Ya, baik. Tentunya dalam materi ini saya ingin perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu kita. Karena kita akan lama bersama. Saya izin perkenalan boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Materi perkenalan dulu. Oke. Iya. Perkenalan kita seperti ini katanya kalau perkenalan. Iya. Jadi dia bilang bahasa kairnya do something for better Indonesia. Baik. Ya, ini perkenalnya Opa. Jadi nama saya sederhana saja. Nama saya Muhtar. Jadi Mike Unicorn Charlie Hotel Tinggu Alfa Romeo. Kemudian saya Widya Suara. Sama dengan teman-teman di kantor. Saya juga pegawai negeri. Kalau tempat tugas di BPSMD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sulawesi Tengah. Tahu kantornya ini? Kalau orang Kota Palu tidak tahu, aduh, bahaya itu. Di depan KPU, ya. Nah, alamatnya Opa ini, kalau dulu saya di BTN Petobo, BTN Petobo, F2 nomor 12 itu di KTP. Karena ada musibah tahun 2018, jadi Opa ini sebagai saksi hidup.
Saya ada di antara tanaman-tanaman yang bergerak pada saat itu. Sehingga sejak itu saya sempat menjadi kontraktor selama 1 tahun, kurang lebih. Wih, hebat dong Opa ini, jadi kontraktor ya. Ya, maksudnya kontraktor itu, tor itu orang, kontrak itu ngontrak. Jadi saya kontrak 1 tahun. Ya, walaupun kontrak di rumah anak sendiri ya. Nah, sekarang sudah ada tempat tinggal. Di BTN Kelapa Gading, Blok Alfa Victor nomor 27/29. Kenapa ada rumah di garis miring? Maksudnya tinggal dipilih mau masuk di nomor 27 atau nomor 29. Ada semua orangnya. Oke, ini nomor WA saya. Ya, kalau memang dianggap perlu ini 0852 411 311 Ini saya punya email mutardg.bella@gmail.com. Kalau ada juga menemukan mutardg.bella@yahoo.co.id itu betul juga. Nah, itu kira-kira perkenalan saya. Kalau umur, wah, sudah apa-apa ya. Saya terlahir 15 Juni tahun 1964. Saya orang Solo ya, orang Solo. Kami percaya saya orang Solo. Maksudnya orang Sulawesi Selatan. Kira-kira perkenalan saya. Kemudian pekerjaan ya ini pertama dan utama ini. Oke, saya ingin kenal-kenal juga kalian. Minimal nama. Jadi saya ingin kenal juga minimal nama, kemudian asal instansi, ya toh? Tentu dan alamatnya, kemudian daerah asal. Siapa tahu ada orang di luar dari Kota Palu sini. Kemudian status. Waduh, kenapa status, Opa? Iya, supaya saya tahu memanggil. Ini Muhammad yang Asri yang ganteng ini Nyong Muhammad Asri atau Bapak Mama Asri, ya kan itu? Nah, supaya kita harus tahu. Oke, baik. Kita perkenalan mulai dari Muhammad Asri. Silakan Asri. Tapi Pak, izin Ya. untuk perkenalan. Perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Asri, Pak. Ya. Asal instansi itu Puskesmas Sangurara. Daerah asal itu kebetulan lahir di Makassar, Pak. Besar tidak lama di Sinjai. Sampai umur 5 tahun, sampai sekarang lebih banyak di Palu, Pak. Oh, iya. Jadi assembling ya, assembling. Lahir di Makassar, besar di Palu. Iya, Di Pak. mana itu alamatnya puskesmasnya, Asri? Di Jalan Pemandu, Pak Duyu. Oh, Doyo. Iya. Asri, Dr. Asri. Status Asri? Status sudah menikah, Pak. Alhamdulillah, berarti sudah Bapak Muhammad Asri. Iya, Bapak Pak. Dokter Muhammad Asri. Ya, kan bagus dipanggil begitu. Iya, Pak. Ya. Oke, makasih. Iya, terima kasih. Sama-sama. Lanjut, Dokter Nurleli. Dokter Nurleli Sihombing. Nah, Izin Pak, nama saya silakan. Dr. Nurleli Sihombing. Asal dari Medan, Sumatera Utara. Ya. Kemudian asal instansi dari Puskesmas Pantoloan. Status menikah anak buah. Nyonya Dokter Nurleli Sihombing. Yang mulai pakai jilbab, mulai Nurleli atau dari orang tuanya? Kebetulan kita yang mualaf itu kakek Pak, jadi dari orang tua sudah Muslim. Oh, ya, alhamdulillah. Karena Sihombing ini kan banyak teman saya Sihombing. Memang ada yang Muslim, ada yang Kristen. Ya, makasih Dokter. Lanjut, Hasdina. Assalamualaikum, izin Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Hasdina, asal instansi dari Puskesmas Tipo. Saya berasal dari Toli-Toli, Pak. Oh. Status belum menikah. Nona Hasdina.
Jadi Bugis Toli-Toli ini kan Toli-Toli ada Bugisnya. Iya, Pak. Iya, betul. Iya. Kasih Nona Iya, Pak. Stina. Iya, lanjut Dokter Gigi Parli Francisca. Wah, Ya, selamat malam Pak. Izin iya. perkenalkan. Nama saya Dr. Gigi Parli Francisca, asal instansi dari Puskesmas Taweli, Pak. Saya orang Bali, tapi lahir di Sulawesi, SD di Sulawesi, SMP, SMA ke Bali lagi, kuliah di Manado, sekarang kerjanya di Palu. Wah, mantap. Iya, saya sudah Di menikah. Taweli mana? Di Taweli mana? Di Pak ya? Taweli, di Puskesmas Taweli, Iya. Pak, di dekat pertigaan yang mau ke kebun kopi itu, Pak. Oh iya di situ ya. Iya, Pak. Oke dan. Iya. Palu Ya, Utara itu ya. iya, Iya. Palu Utara, Pak. Di ujung. Iya. Iya. Soalnya rumah saya itu dulu rumah saya di hadapan puskesmas ke bawah. Terus ke Oh, bawah. lorong, Nah, ya. Jalan Labu Lembah tuh. Iya, Pak. Nah, rumah saya di ujung dulu di sana. Ya, apa. Oke, makasih. Dr. Iya, Parli. terima kasih, Ya, Pak. lanjut. Pujastuti. Ya, silakan Pujastuti. Selamat malam. Saya perkenalkan, nama saya Puji Astuti. Saya asalnya dari Kabupaten Parigi Motong. Ya. Saya sekarang asal instansinya di Rumah Sakit Anutampura Palu. Kemudian alamat tempat tinggalnya di Jalan Nuri sekarang. Terus statusnya belum menikah. Nona Pujastuti, orang Parigi. Oh, Anutapura. Dokter siapa direkturnya di sana? Rosa. Ya, Dokter Maria Rosa. Tadi ada yang saya bimbing, saya ajar PIM 3. Siapa? Siapa namanya? Tika, Ibu Tika. Tadi ujian Ibu Tika, Dokter Rosa yang hadiri mentornya. Saya yang uji tadi. Oke, makasih. Lanjut Yayu Febriani. Febrianti. Tapi Pak, Iya. ya mohon izin perkenalkan nama saya Febrianti. Saya dari Puskesmas Madulepura. Puskesmas Madulepura itu Jalan Igusti Ngurah Rai, Pak. Iya. Saya asal dari Kulawi. Orang Kulawi ya. Sudah menikah dengan 2 anak Alhamdulillah. Ibu Yayu. Kulawi mana Yayu? di Bola Papu, Pak. Bola Papu. Oh iya. Di kotanya ya. Iya, Pak. Oke. Iya, makasih. Yayu, Makasih, Ibu Pak. Yayu. Iya. Lanjut. Immanuel Parinsi. Ya, mohon izin Pak, tapi perkenalkan Silakan. diri. Perkenalkan nama saya Immanuel Suparmanto, bisa tulis dari itu Pak. Ya, Ya. asal daerah dari Morowali Utara. Morut ya. Ya, Moro Pak, siap. Di Morut Terus mana? Model. di Mori atas Pak. Oh, mau di atas ya. Di Mori atas. Lanjut ya. Ya. Asal instansi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu. Oh iya. Terus status sudah menikah. Iya, Pak Immanuel. Iya, orang perpustakaan di Karsipannya. Oke, makasih Pak Immanuel. Lanjut, Natali. Musuh. Tidak pakai H toh? Musuh saja, tidak pakai H. Ya, Pak. Selamat malam, izin Malam. Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Natali Musuh, bisa dipanggil Natali. Natali. Asal daerah saya lahir besar di Jakarta dan Bekasi, tapi saya orang Toraja. Asal instansi Puskesmas Tipo. Iya, asal Puskesmas Tipo, terus
Vini. Iya, selamat malam Pak. Malam. Nama saya Vini Indriani, asal instansinya dari Puskesmas Lere. Saya lahir di Palu, suku Toraja. Oh, iya. Status Vini. Statusnya belum menikah Pak. Oh, Nona Vini. Rektor juga ini ya, rekan kita dari Toraja. Iya. Saya banyak teman orang Toraja dan bahkan sering saya ke Toraja dulu waktu sekolah. Saya sudah pernah ke Londa, ke Sangala. Saya suka rekreasi apa namanya, yang unik-unik. Oke, baik, makasih banyak teman-teman sekalian. Ya, kita 10 orang ya. Baik, saya kira teman-teman kan sudah lulus ini dari emosi. Nah, jadi dulu sudah emosi. Jadi tentu ada hal yang sudah melekat di pikirannya, sudah tertanam. Kita berbicara tentang agenda 2 ini adalah nilai dasar PNS berakhlak. Tentu kita semua sudah paham apa sih berakhlak itu. Jadi berakhlak ini 2 tahun kurang lebih digodok ini baru bisa keluar jadi menjadi sebuah nilai dalam nilai dasar PNS. Kalau dulu aneka bisa dibolak-balik. Ya. Kalau ini tidak boleh, memang harus berakhlak. Ya. Tidak boleh karena ketika dibolak-balik berubah arti. Berakhlak itu sendiri kan berorientasi pelayanan, apalagi akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, tentu dengan berakhlak ini sudah ada peraturan presidennya tentang employee value proposition atau employer branding essence. Jadi nilai kita itu, employee-nya kita, core value-nya kita itu adalah bangga melayani bangsa. Jadi ketika kita sudah tertanam dalam sanubari kita bangga melayani bangsa, tidak ada beban, tidak ada keluhan ketika kita melayani bangsa. Itu dulu kita sepakati, karena nilai ini gampang. Saya bisa menggambarkan, bukan saya mau dicontoh, saya meninggalkan rumah ini sudah 3 minggu lebih. Dari tanggal berapa itu saya ke Jogja antar PKA, PIM 3. Pulang tanggal 11, langsung ada acara malam-malam sampai 3 malam. Pemindangan. Subuh-subuh pagi-pagi berangkat ke Banggai Kepulauan. Baru-baru ini sampai di rumah. Ya, kalau kita tidak bangga melayani bangsa, kan saya bisa saja kasih tahu panitia. Ya nanti lain kali deh, capek saya. Ya kan? Capek. Tapi kan kita sudah terpatri bangga melayani bangsa. Kita menganggap bahwa pekerjaan ini adalah ibadah. Ya. Alhamdulillah dengan enjoy, dengan senang kita melakukan. Jadi itu nilai yang tertanam itu. Kalau dulu kan wah paling banyak alasannya kita dulu. Kalau perlu pura-pura sibuk supaya orang bilang hebat. Ya. Dalam perjalanan saya sempat mengajar di PIM 3, kemudian kemarin saya mengajar di Banggai Kepulauan, angkatan 114. Tadi pagi menyeberang ke Luwuk, sempat singgah di hotel hanya untuk mengajar. Cari jaringan, selesai mengajar langsung ke bandara. Menguji PIM 3. Ya, itu. Betapa nikmatnya melayani bangsa. Ya, bukan sulit. Nikmat. Kita mendapat kepuasan tersendiri. Ya. Yang jadi asiknya itu karena di Banggai Kepulauan itu kan signal itu kuat sekali. Teman bilang, lemah signalnya. Saya bilang, maksudnya kenapa bilang lemah signal? Putus-putus. Saya bilang, justru saya kuat signal itu. Karena dia mampu melempar-lempar saya. Terlempar terus. Asal masuk, terlempar lagi. Yang bisa melempar kita itu hanya yang kuat.
Maksud teman saya bilang sontolo gitu. Ya, bercanda dengan teman. Dia bilang lemah signal. Oh, menurut saya kuat sekali. Karena signal di paru tidak mampu melempar-lempar saya. Ini terlempar terus, berarti kuat kan? Oke. Nah, model pelatihan yang kita laksanakan sebenarnya ada 3. Jadi ada namanya klasikal, ada blended, dan ada distance learning atau darurat learning. Yang kita lakukan distance learning, blended learning. Teman-teman sudah lulus emosi, baru kita virtual, baru nanti ada klasikalnya, ada pembelajaran di instansi kita. Ya. Nah, bagaimana halnya dengan yang Anda pahami tentang panduan perilaku atau nilai-nilai dari berakhlak itu sendiri? Di sini ada tugasnya, sebentar baru saya perlihatkan tugasnya. Mohon maaf belum sempat saya upload, sehingga pertemuan kita hari apa nanti terakhir baru kita masukkan tugas ini. Karena saya insya Allah sebentar baru saya mulai upload tugas. Ya. Tapi di dalam materi ini, ketika Anda buka di Kolabjar materi saya, itu ada tugas itu. Jadi bonus untuk kalian nanti disetorkan pada hari terakhir pertemuan kita, tengah malam jam 11.59, setelah kita presentasikan. Karena tugas individu ini adalah disetorkan, tugas kelompok kita presentasikan dulu baru diupload. Ya, mudah-mudahan sebentar malam atau besok malam sudah terupload itu ya. Karena kemarin bukan karena tidak bisa, memang signalnya terlalu kuat. Dilempar terus kita. Jangan karena mau masuk di Kolabjar, buka saja WA itu, tidak bisa. Ya. Jadi memang kalau tugas-tugas coba gitu, kalau tidak saling mengerti, pasti mahasiswa bilang, apa dikerja Pak itu di sana, tidak ada hubungan kita. Saya itu berusaha cari signal, ada signal baru saya video call saya punya itu. Oke. Nah, kita mulai dari berorientasi pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan ini, apa yang Anda pahami di berorientasi pelayanan? Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, berarti kita harus afirmasikan dalam pikiran kita, tanamkan bahwa saya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Itu afirmasinya. Nah, kemudian, bagaimana kode perilakunya? Jadi, kode etik penuh perilaku kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kita selalu melakukan perbaikan tiada henti. Model layanan kita bukan lagi yang biasa-biasa. Bagaimana kita selalu berpikir orientasi pelayanan, bagaimana kita berpikir memberikan kepuasan masyarakat. Kepuasan dalam artian kepuasan layanan. Dulu masih sering kita temukan ketika berurusan, datang di pos piket, orang sudah kebingungan, yang duduk di situ cuma asik main HP. Begitu ditanya, Dek, di mana ruangannya Pak Muhtar? Dia bilang, terus ke belakang. Ke belakang, mentok, belok kanan. Bu ya diantarlah. Kasihan orang. Terus ke belakang, belok kanan, WC itu. Kamar mandi. Kenapa bisa begitu? Karena kita belum terpatri nilai-nilai orientasi pelayanan. Kalau di Makassar, di Goa itu saya dulu tahu daerah itu karena saya punya kampung itu. Kasar. Orang nanya biasa cuma dimaki. Sekarang coba-coba ke Goa, ke kantor Bupati Goa. Lain sekali. Begitu kita masuk dengan adatnya tabe, kita mau ketemu siapa? Oh iya, ini si buku tamu, mau diajak foto kita dulu. Selfie di depan patunya Sultan Hasanuddin di ruang tamu. Mau ketemu siapa? Diantar kita ke sana. Saya sempat heran, karena wakil bupati teman saya, Andi Rau. Dia pernah jadi PPL di Palu itu, Rau. Yang wakil bupati sudah 2 periode.
Saya pelajari ternyata diawali dengan memberikan apa ya, ada semacam scoring. Di sana itu CCTV di mana-mana ada. Dan CCTV-nya mereka normal, di mana ada gerakan ikut dia. Beda dengan CCTV-nya kita di Palu, asam urat. Kok asam urat, Pak? CCTV menghadap ke sana terus. Bergeser sedikit tidak dilihat kita. Jadi biasa saya bicara cerita-cerita dengan teman di bawahnya CCTV. Dia tidak lihat. Karena CCTV-nya kita di Palu ini asam urat dia. Setengah mati batin. Kalau di sana asal ada gerakan tak diikuti. Ternyata satu tamu diantar itu 30.000 nilainya. Satu scoring 30.000. Makanya orang banyak suka dulu di situ di antar tamu, kalau sudah 3 90.000. Siapa mau kasih 90.000. Tapi kalau didapat juga kita ngobrol sembarangan, ya tidak bekerja, dipotong juga scoringnya kita. Ya, kalau ngobrol sembarangan satu scoring dipotong 30.000, cepat pulang 3 scoring dipotong 90.000. Kadang ada orang tidak terima. Makanya di sana nanti pas waktu istirahat makan, tahambur ke semua ke warung. Ya. Waktu masuk kerja, semua ke kantor, ke ruangan. Tidak ada lagi yang berkeliaran. Ya, itu bedanya. Jadi ada triknya. Kemudian di sana diberikan, setiap masyarakat diberikan satu cermin. Itu yang diraup. Di cermin itu ada tertulis nomor telepon bebas pulsa. Layanan 1x24 jam, 24 jam. Apapun, adukan dengan dia. Bebas pulsa. Kenapa cermin, Pak? Karena tidak ada manusia yang keluar dari rumah tanpa melihat cermin. Termasuk saya yang botak ini, kalau keluar tetap saya cermin-cermin. Siapa tahu ada saya punya bulu mata sudah putih. Dicabut dulu. Bukan karena tidak mau dibilang tua, gatal itu kalau bawa putih bulu mata itu. Itu. Nah, setelah kita dicermin, timbul inspirasi, oh ini. Kemudian semua pegawai negeri sana ada kontrak. Ada pernyataan bersama. Fakta integritas. Salah satu butirnya mengatakan, bila saya menerima pemberian yang bukan merupakan hak saya, maka saya bersedia diberhentikan jadi PNS saat itu juga. Jadi tidak ada sidangnya mereka. Ketika terbukti menerima pemberian yang bukan merupakan haknya, yang bertentangan dengan kewajibannya, langsung berhenti jadi PNS. Makanya ketika saya antar tim patroli ke sana, dijamu kita dengan sirup markisa. Begitu mau pulang saya cari siapa yang mau dikasih uang ini, ada uang makan minumnya kita 750.000. Begitu saya dekati orang, mereka saya mau kasih uang, mundur dia kayak melihat hantu. Apa? Tidak, bukan saya. Kenapa takut sekali terima uang 750.000? Kalau kita orang di Palu, tambah lagi, kecil itu. 3 orang saya dekati, tidak ada mau terima. Mundur dia. Hantu takut dia uang orang. Ternyata kalau dia ada terbukti, tertangkap CCTV, terima uang, atau ada yang bisa mengadukan lengkap dengan barang buktinya, maka berhenti saat itu. Oh, cuma 750.000 langsung jadi berhenti jadi PNS kita, rugi. Itu ya. Nah itu berorientasi pelayanan. Luar biasa mereka punya cara. Nah, kenapa? Karena efek domino dari ASN yang tidak berprofesional. Ya, birokrasi dipersulit, sektor ekonomi terhambat, pendapatan pajak tidak optimal, pasti kesejahteraan ASN sulit ditinggalkan. Harapan kita ASN profesional, birokrasi memudahkan, ekonomi tumbuh, pendapatan optimal, pasti kesejahteraan ASN ditingkatkan. Tahu enggak perbandingannya tunjangan TP-nya kita di sini dan di DKI Jakarta? Saya itu kalau dengar itu kayak tidak percaya. TP-nya saya Widya Suara golongan 4C mau ke 4D itu 5.500.000. Kalau golongan 4D utama 8 juta lebih. Ya, mau dinaikkan lagi. Saya pikir sudah tinggi. Begitu ketemu teman saya di DKI, ternyata TP-nya kecil. Hanya 23 juta per bulan.
Kalau yang sudah utama 32 juta per bulan. Saya berpikir kalau tidak macet Jakarta, pindah ke Jakarta saya. Cuma yang saya tidak suka macetnya itu. Makassar juga begitu. Nah, itu karena profesional ASN-nya mendorong sektor ekonomi, akhirnya kesejahteraan meningkat. Nah, oke. Kemudian apa lagi yang dimaksud dengan akuntabel? Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Afirmasinya, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kalau kita bertanggung jawab, berarti tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan kewajiban. Kata kuncinya integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Nah, kode perilakunya melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Jujur ini yang penting. Ya, maksudnya bukan jujur kacang hijau, jujur ayam, bukan. Jujur yang benar-benar integritas. Kalau jujur kacang hijau, jujur Manado, jujur ayam, banyak itu. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kalau diberikan fasilitas barang milik negara, ya digunakan sesuai dengan peruntukannya. Saya biasa dengar orang mengeluh, selalu tidak cukup itu laptop di kantor. Kalau komputer cukup, kalau laptop tidak cukup. Secara kebetulan karena saya juga dosen di kampus, saya lihat itu ternyata masih kena keluarga. Saya lihat, wih, dari jauh senyum-senyum dia. Begitu saya lihat laptopnya, gak ada laptop Nona. Dia bilang, iya papa itu, iya. Bilang papamu, kasih om juga satu. Om banyak uang, saya iya, tapi tidak ada yang dijual yang seperti mereknya ini. Apa om? Mereknya saya itu mereknya di bawah. DPA 2017. Merek yang tidak dijual di toko, saya bilang. Bagaimana mau cukup fasilitas di kantor kalau dibawa di kampus? Nah, itu. Mereknya gagah dia, bukan Acer, bukan HP, tapi DIPA 2011. Tidak ada dijual. Saya kasih tahu papamu, om juga minta belikan satu yang merek begini. Dia telepon papanya telepon saya. Itu mau dia gak utar, itu mangi ngana. Dia marah saya. Jangan banyak bicara, katanya cuma nangis sana. Saya hanya bilang mereknya lain. Gitu ya. Jadi akuntabel. Kalaupun kita pakai, perbaiki, jangan begitu rusak, kasih biar. Karena milik negara. Kalau perlu ban motor dinas itu dikasih pindah ke motor pribadi. Nata lanjut. Iya. Begitu mau ditarik, mau pindah dia buka semua dari motor dinas, dikasih pindah nomor di motor pribadinya. Nah, ini kan namanya kotor. Maksudnya kotor laluan. Ya, yang dimaksud layanan publik itu ada akuntabilitasnya. Kemudian realitas layanan publik seperti teman-teman, apakah masih ada itu biasanya yang pakai pelicin. Selanjutnya, apa lagi yang dimaksud dengan kompeten? Ayo, siapa yang tahu kompeten? Terus belajar mengembangkan kapabilitas. Ada dua yang dikembangkan, kapabilitas dengan kapasitas. Iya. Ini saya sangat sependapat. Jangan hanya diam saja. Ya, kalau mau tahu opa ini, dulu masuk ke Sulawesi Tengah tahun 86, gelar saya SPMA. Maksudnya tamatan SPMA. Sempat kuliah D3 UT, tidak ambil jasanya, tamat tapi tidak ambil jasa. Diangkat pada tahun 94 golongan 2A.
Tapi karena kita selalu belajar mengembangkan kapabilitas, alhamdulillah orang-orang yang dulu-dulu itu yang jago-jago saya lewat semua. Kalau tidak pensiun saya lewat dia. Kalau pensiun apa boleh buat. Opa ini 7 kali kuliah. 2 kali diploma, 2 kali S1, 2 kali S2, 1 kali S3. Rencana lagi mau ambil profesi. Tapi kan tidak rugi. Dari 2A tahun 94, alhamdulillah sekarang sementara usulan ke 4D. Baru ke 4D. Boleh bagi itu orang lo bilang 2A start bisa capai sampai 4D? Jarang terjadi. Karena itu tadi kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kuncinya kinerja harus bagus, sukses, berhasil, learning agility. Ahli di bidang. Sehingga panduan perilakunya kita harus meningkatkan kompetensi dari diri untuk menjawab tantangan yang selalu berulang. Bukan lagi zamannya orang sekarang yang mengetik 11 jari. Hanya suka bawa perintah. Begitu ikut PIM, bingung dia. Ternyata biar buka laptop tidak tahu. Apanya ditindis, Pak? Maksudnya? Supaya ini bisa tak buka. Saya juga memang sedang begini, rendam dulu air baru minum airnya supaya tahu caranya itu. Bukan zamannya lagi suruh-suruh orang. Harus mampu mandiri. Karena tidak selamanya pertolongan datang itu. Ketika ke bandara, siapa mau disuruh buka itu aplikasi Peduli Lindungi? Siapa mau disuruh buka itu aplikasi Dokterku? Siapa yang mau disuruh bukakan kita punya tiket, etiketing? Orang kan sekarang tidak ada lagi tiket-tiket kertas dipakai. So di HP, so setengah jam dibuka pintu gerbang mau tak kincing, ternyata tidak tahu buka laptop. Tidak tahu buka HP. Nah, itu, dia harus kembangkan diri. Membantu orang lain belajar, jangan cuma diri sendiri. Kemudian laksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi yang kita harus hadapi sekarang PUKA, PUKA. Ya. Jadi pola lead, uncertainty, kompleksi, ambigu. Kita jawab tentang itu menjadi vision, understanding, clarity, dan agility, lincah. Ya. Kalian sudah baca yang dasar esen, kode etik, kode perilaku esen? Ya, silakan nanti baca. Apa sih kompetensi itu? Jadi salah satu buku yang saya baca, ternyata kompetensi itu merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan di dalam kemampuan dalam perilaku seorang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jadi tidak bisa hanya satu macam, hanya pengetahuan, tidak bisa. Harus didukung dengan keterampilan. Pengetahuan keterampilan juga tidak cukup, harus didukung oleh sikap positif. Sikap positif yang selalu ingin belajar. Yang terlihat dari kemampuannya, perilakunya dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi ASEAN ada tiga. Ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, ada kompetensi sosiokultural. Kalau teknis ya terukur dari pendidikannya spesialisasi. Kalau dokter ya ahli di bidangnya. Pelatihan yang pernah diikuti. Tentu pelatihan fungsional, teknis fungsional. Kalau kompetensi manajerial, ukurannya adalah pendidikan dan pelatihan struktural atau manajemen atau pengalaman kepemimpinannya. Nah, yang harus kita miliki semua ASN adalah kompetensi sosiokultural. Diukur dari pengalaman kerja kita berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, sehingga kita memiliki wawasan kebangsaan, mampu bertindak positif dan profesional. Ya, bukan hanya memilih yang kebetulan satu suku, satu agama. Ya. Makanya kalau pelatihan-pelatihan biasanya saya godok. Saya tidak mau kasih sama-sama dengan yang temannya dia kenal. Dan saya buktikan saya juga kalau pelatihan,
Justru saya cari orang yang kayak terisolir, tidak ada temannya, kasihan. Saya ada pernah pelatihan di Makassar, ada ibu-ibu itu. Sebenarnya ibu-ibu itu tidak jelek, cuma dia mungkin kurang pede, diam terus. Hari pertama saya lihat di sudut, hari kedua di belakang. Oh, pura-pura saya buang air kecil baru singgah dengan dia. Kenalan, bicara. Mulai dia ikut berkelompok. Ternyata di luar dugaan. Ternyata si ibu ini, ibu muda, suaminya itu adalah orang kepercayaannya gubernur di Papua. Fasilitas apa saja bisa. Saya mau keluar ke toko, dia bilang, opa, tidak usah, ada mobil yang jemput. Datang menjemput mobil Terano. Sehingga makan kita. Dia makan lagi di Ulujuku. Ulujuku itu kayak hotel, itu warung itu besar. Dia bilang, opa mau rokok? Saya dulu pernah merokok. Dia kasih saya rokok 1 slot. Kalau orang biasa, paling kasih 1 batang, ini 1 slot. 1 slot tahu itu berapa bungkus? 24 bungkus. Saya simpan, baru saya bawa pulang, saya bagi-bagi dan keluar. Jadi jangan dipandang orang yang badiam itu orang tidak punya apa-apa. Biasanya justru punya potensi ya. Dan banyak lagi, bukan karena itunya kita lihat. Banyak pengalamannya, ternyata dia lama suaminya menjadi anggota DPR. Mungkin karena banyaknya pengetahuannya, tidak tahu apa yang dia mau bilang. Begitu ada tugas, oh cepat tugasnya dia. Lengkap dia punya file. Nah, itu contohnya. Karena dia punya apa, kita harus mengembangkan kompetensi sosiokultural. Oke. Jadi tentunya kalau kompetensi kita bagus, tentu kinerja kita bagus. Harmonis. Nah, harmonis ini saling peduli, menghargai perbedaan. Saling peduli, menghargai perbedaan, maksudnya di sini kita harus caring, peduli, diversity dan selaras. Hargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, apapun latar belakangnya orang, kita hargai. Kan itu yang disebut toleransi. Ketika dia menjalankan ajaran agamanya, dukung dia. Ya, beri kesempatan. Saya kemarin mengajar di sana, Pak. Saya ada acara pagi-pagi, Pak. Saya ibadah. Karena ada materi hari Minggu. Saya silakan. Dia bilang, kalau panitia Alfa, saya Alfa panitia kalau di Alfa kan. Pokoknya urusan Anda beribadah, apapun agama Anda, saya kasih rekomendasi. Saya tanggung jawab. Kenapa? Lebih bagus panitia marah sama orang daripada Tuhan yang marah sama orang. Dan silakan. Minta izin panitia, silakan, tidak usah. Paraf saya absen baru keluar. Kenapa? Kan kita harus hargai orang lain. Kalau kita sudah halangi dia, berarti tidak menjalankan nilai harmonis. Pak Caraka, saya Pak sakit, habis melahirkan. Saya kasih tahu panitia, jangan kasih ikut dia jalan. Kasih di mobil, ikut dengan saya. Yang penting betul jangan bohong. Ada keterangan dokter. Kita hargai. Oke, jadi sebenarnya namanya harmonis itu di dalamnya ada unsur nasionalisme. Ya, kita harus mencegah konflik. Karena konflik itu bisa merusak suasana. Jangan membeda-bedakan orang sehingga terjadi kotak-kotak dalam instansi. Harmoni itu kan sebenarnya kerjasama antara berbagai faktor sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan luhur. Saling mendukung. Kalau bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmonis itu maksudnya bersangkut paut dengan atau mengenai harmoni. Seia sekata. Makanya kalau ada rumah tangga dilihat bagus harmonis, kita bilang harmonis karena dia seia sekata. Oke. Seperti apa sih ASN harmonis itu? Iya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 11 tentang ASN, ciri-cirinya melaksanakan kebijakan publik dibuat oleh pejabat publik, memberikan pelayanan publik profesional berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Itu ASN harmonis. Jangan kita menjadi provokator. Loyal.
Loyal itu berdedikasi tinggi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini nasionalisme. Kami berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode perilakunya, pegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45. Setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Jaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Jaga rahasia jabatan dan negara. Itu namanya loyal. Loyal kita bukan kepada individu, tapi kepada NKRI. Pak, kalau misalnya kita punya bos itu udah suruh kita antar istrinya ke pasar, jemput anaknya, antar lagi arisan suaminya, istrinya, jemput lagi istrinya, apa itu loyal, Pak? Saya bilang kalau menurut saya maaf, itu bukan loyal, itu loyang. Karena loyal kita kepada NKRI. Kalau kepada bapak dalam tugas negara boleh, tapi kalau sudah istrinya, anaknya diantar jemput, bukan loyal itu, Bu. Sudah loyang itu. Kalau Anda alpa, siapa yang bertanggung jawab? Makanya dulu saya ketika jadi pejabat kecil, saya kalau mau beri beras untuk rumah tangga saya sendiri sampai pikul. Pak, nanti kita, Pak. Ya, tidak bisa. Ini bukan urusanmu. Pak KTU, kalau beli beras bukan KTU. Kau di kantor KTU. Ada mahasiswa Pak dosen. Kalau Bapak pasar bukan dosen. Oh, Pak, kalau Bapak pasar. Kalau mengajar di kampus, Pak dosen. Masa biar kita pilih sayur apa, kita pilih semua mahasiswa yang pikul. Salah itu. Kemudian adaptif. Seperti apa adaptif itu? Terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Ya, harus mampu mengikuti perubahan. Inovasi, cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Apa sih tindakan proaktif itu? Iya, tindakan yang membangun suasana harmonis. Untung-untung bersama, bukan untung sendiri. Apa sih adaptif itu? Suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan, kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah. Sehingga dikenal ada dua jenis berpikir, ada kritis, ada kreatif. Nanti kalian baca. Saya mau yang terakhir adalah kolaboratif. Seperti apa kolaboratif? Membangun kerjasama yang sinergis. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama dan menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan, memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, itu kira-kira teman sekalian, nilai-nilai yang saya coba ulas sedikit. Nah, karena sampai di ujung kalian adalah harus, maaf saya katakan harus ini, harus mampu menerapkan nilai. Jadi di sini kita ini, semua tugas yang diberikan, agenda 1 dikasih tugas untuk penerapan nilai kan? Saya ingin memperlihatkan tugas kepada teman-teman. Ini pasuk tugas lagi, teman. Ya, sebegitu. Ya. Tugasnya seperti apa? Jadi tugas individu pertama, buatlah learning journal tentang tugas pokok mata pelatihan nilai-nilai berakhlak. Pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran, sinkronus maupun asinkronus. Dibuat dalam bentuk PDF, diupload ke LMS Sekolah Bijak. Kelompoknya buat tugas video role model atau toko atau contoh penerapan nilai berakhlak. Ini formatnya YouTube. Linknya dikirim ke LMS Sekolah Bijak. Tugas kedua, ada hubungannya dengan pertama. Tugas pertama individu. Buat refleksi aktualisasi nilai berakhlak pada unit kerja Anda.
refleksikan aktualisasi nilai berakhlak. Dibuat LMS. Nah, kalau tugas kelompok kedua, lanjutannya yang pertama, diskusikan, sepakati dengan tim kelompok Anda, susunlah benchmarking nilai berakhlak. Benchmarkingnya, tirunya, yang bisa ditiru nilai berakhlak itu. Seperti apa? Ini dibuat dalam format infografis. Kan kalian tahu infografisnya? Ya, perpaduan antara gambar dengan narasi, kalau perlu ada audionya. Kemudian tugas ketiga, tadi sudah direfleksikan, sekarang dideskripsikan aktualisasi nilai itu. Ya sebenarnya biar satu kali bikin, yang penting lengkap. Deskripsikan aktualisasi nilai berakhlak pada instansi Anda. Tadi baru deskripsi, ini sekarang aktualisasinya seperti apa. Tugas kelompok ketiga juga masih lanjutan dari ini. Ada hubungannya. Kita belanja kasus. Belanja kasus itu misalnya cari internet, media sosial tentang analisis kasus penyimpangan nilai berakhlak yang bertentangan. Ya. Jangan sama kasusnya per kelompok, sepakati karena kita 2 kelompok. Ya. Jangan satu ambil Ferdi Sambo, yang lain ambil juga Ferdi Sambo. Karena saya lihat sebanyak share-share nih nilai bertentangan Ferdi Sambo. Jangan, orang Sambo itu. Cari kasus, jangan cuma itu, ada kasus lain. Nah, kemudian yang keempat, yang keempat itu sebenarnya cuma rangkuman tugas individu. Susun dari jurnal, ya, susun di rangkuman dari tugas. Jadi bikin terpisah, baru dirangkum satu kali. Nah, tugas kelompok 4 itu diskusikan, sepakati, buat kamus aktualisasi nilai berakhlak. Bikinkan kamus. Yang dimaksud berlintas pelayanan seperti apa, contohnya apa, dan seterusnya. Ada di modul, cuma lengkapi. Kira-kira seperti itu, teman-teman sekalian. Saya tidak bisa terlalu lama menyanda karena saya kira ada juga ibu-ibu muda tadi yang sudah punya anak. Ya, bapak-bapak juga ini ya, tentu juga masih ada apa yang mau diselesaikan. Saya yakin juga masih ada tugas yang harus masuk ntar malam. Betul? Masih ada tugas dari agenda yang lain. Nah, olehnya itu, mari kita berdiskusi sejenak sebelum kita akhiri. Karena kan tugasnya itu lama Anda kerja tugasnya. Kalau cuma 2 hari tidak selesai itu kawan. Jadi memang kalian ini butuh cuma ketemu dengan pelatih, fasilitator, cuma tidak selamanya, tapi tugasnya itu selamanya. Macam saya tadi kan 4 tugas kelompok, 3 tugas individu. Bukan sedikit itu leh. Kalau cuma sampai besok malam belum selesai itu. Asal dikerja betul. Bisa cuma selesai kalau copy paste. Tapi kalau copy paste saya hafal itu. Karena sudah banyak tugas-tugas yang beredar di internet. Ada semua filenya dengan saya. Baru saya baca satu, oh, anunya angkatan sekian dia tiru. Ketahuan itu. Jadi boleh meniru, asal jangan meniru semua. Kalau ditiru sebagian, baru kita ada komentar, tidak ketahuan itu. Walaupun saya tahu, pura-pura saya tidak tahu. Tapi kalau persis sama, saya tahu. Lengkap filenya dengan saya. Dan ini bagian dari nilai integritas. Ya. Nilai dari kompeten, akuntabel. Ya. Kita tidak boleh mengakui karya orang lain. Boleh kita ambil karya orang lain, tapi kita berikan narasi dari pendapat kita, baru kita sebut bahwa ini disadur dari karyanya siapa. Lebih terhormat. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Karena yang baku tanya ini, yang bertanya yang ditanya sama-sama capek. Iya, karena saya tahu kalian juga capek. Biar tidak bekerja kita kalau menunggu, capek itu. Kalian saya tahu saya dari tadi sore sudah pakai
putih hitam Pak tunggu ini kapan Opa masuk. Karena panitia dia bilang ya kalau sudah datang Opa silakan standby. Nah, ini juga panitia bikin siksa orang. Ada yang WA saya, Pak, jam berapa sebenarnya Bapak datang? Kenapa Dan? Panitia bilang jaga-jaga saja. Aduh, susah itu kalau jaga-jaga. Saya memang datang tadi habis maghrib, tapi saya kan ya namanya baru ketemu keluarga 3 minggu ini kan ada curhat-curhat sedikit, mendengar curhatannya, baru suruh tunggu sedikit lagi sama mengajar. Ya, silakan kalau ada mau ditanyakan tentang tugas kah, tentang pengalaman kah. Ya, silakan. Dokter Asri, silakan. Ya, tapi Pak izin mau bertanya, Ya. Pak. Ya, Ini silakan. kan ada 4 tugas. Ya. Maksudnya 4 individu, 4 kelompok. Jadi Ya. untuk pengumpulannya kalau yang saya konfirmasi tadi yang Bapak bilang berarti nanti habis Zoom terakhir baru kita kumpul semua satu kali. Iya, satu kali kumpul semua. Oh, oke Pak. Bonus. Yang kedua Pak, ini kan dalam tugas individu ini ada disuruh uraikan tentang pokok pikiran Ya. dengan pengalaman pembelajaran asinkronus dan sinkronus itu. Iya, maksudnya Pak, apa bedanya itu dengan yang tugas individu keempat Pak, yang pengalaman belajar sinkronus dan asinkronus, makanya saya agak bingung Pak. Iya, begini. Kan kalau sinkronus tatap muka, atau asinkronus kerja sendiri. Jadi apa bedanya pengalaman pembelajaran itu? Kemudian apa bedanya dengan materi tugas pertama dengan terakhir? Iya. Ya, tugas pertama, kedua, ketiga itu tersendiri, ya masing-masing. Tugas keempat itu merangkum, menyatukan semua tugas itu. Oh. Ya, jadi ada pilihan-pilihan dulu, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Keempat itu sudah rangkuman. Mengangkat kembali pelajaran yang kita dapatkan dari tugas-tugas itu. Oh. Sama dengan kelompok, tugas 4 itu rangkuman karena membuat kamusnya. Setelah kita role model, baru kita membuat identifikasi isu tentang itu yang bertentangan, baru kita membuat benchmarkingnya, baru kita bikin kamusnya. Tapi terpisah, ya tetap ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Tetap begitu. Pak, kalau kolomnya tersedia cuma 2 atau 3, gabung saja. Yang penting ada pembedanya, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Ya, kalau individu. Terima kasih, Khusus tugas kelompok, ya makasih. Khusus tugas kelompok diskusikan dulu. Jadi kita hari yang apa ketemu itu pemaparan. Makanya teman-teman ya bikin bikin paparannya. Kalau tugas individu silakan jalan, kalau tugas kelompok bikin-bikin saya dulu. Nanti pembagian kelompoknya insya Allah sebentar atau besok kalau saya sudah bisa membuat, karena terus terang masih agak lemah sedikit saya. Mungkin habis tidur sedikit, subuh-subuh saya buat atau besok pagi saya buat. Iya, Pak. Ya, saya mengerti keadaan kalian, saya toleran. Ya, saya tidak seperti mungkin ancamannya mereka tidak masuk jam 11.59 di up. Ya, kecuali pertemuan terakhir sudah masuk jam 11.15 tidak masuk, ya itu kewenangannya panitia, dia tutup, dia close. Karena sudah habis waktunya OPA. Tanggal berapa itu terakhir kita? 24 ya? Iya, Pak. Ya, berarti 24 ya? Iya Pak, 24 ya, terakhir. 24 malam jam 11.59 terakhir. Oh iya Pak, makasih Pak. Supaya kalian ada kesempatan tanya-tanya teman, ya. Saya mengerti yang begitu-begitu. Saya juga tidak terus pendapat kalau ada orang harus malam ini. Malam ini yang baru malam-malam mau dikasih materi harus malam ini. Kan aturannya begitu. Habis hari materi sebentar jam 11.59 harus masuk paling lambat. Besok lain lagi, lusa lain lagi. Artinya sedangkan saya yang bikin tugas susah, apalagi yang kalian yang kerjakan tugas ya.
Tapi ya itu tantangannya. Artinya kalian pasti bisa, kalian anak milenial. Apalagi setahu saya ini orang kesehatan semua. Orang kesehatan itu orang teliti loh. Ya. Ya. Kemudian tadi ada yang pengarsipan, oh itu lebih teliti lagi. Tidak sembarang diarsipkan itu. Ya. Ya, jadi kalian orang-orang pilihan. Bisa belajar. Intinya jaga kesehatan, masih panjang perjalanan. Ya. Kemarin, oh belum ya, nanti klasikal baru caraka ya. Belum, nanti di klasikal nanti caraka. Nah, klasikalnya ini saya yang bawakannya. Iya, saya lihat dulu. Kalau saya bawakan klasikalnya, waduh. Kota Palu 115, tanggal 20 Oktober. Kita ketemu pembelajaran sikap perilaku bela negara. Aduh, caraka itu, apa yang bawakan caraka? Kita mau bawa di lapangan tembak, kalian kita eksekusi di sana. Tidak, hanya praktik bagaimana caranya mengendalikan rasa takut, bagaimana caranya bertanggung jawab membawa berita, santai. Cuma dilawan dan bawa handphone. Kalau bawa makanan dikumpul, nanti kita makan sama-sama. Supaya jangan ada orang kekenyangan, banyak doi, ada yang susah. Ya toh, opa juga dapat. Nah, kita kumpul, nanti habis caraka tengah malam, habis api unggun, baru kita makan nasi bungkus atau jagung rebus. Enak kan? Ya, santai. Saya kira, insya Allah, saya mudah-mudahan sehat-sehat kita semua saya bawakan. Cuma masalahnya di sini yang saya lihat, saya agak ragu. Karena tanggal 20 Oktober kita caraka, 21 Oktober, oh masih pembimbingan. Nanti hari Sabtu baru ujian, tidak apa-apa, boleh. Saya kalau mau ujian orang, saya tidak jadi caraka. Karena kemungkinan nanti ada yang sedikit agak terkilir kakinya, ya. Yang tidak kuat, ya kemungkinan ada batikus-tikus sedikit. Bahwa memang kucing. Ya, ada juga mungkin yang anak mami, ya mungkin sedikit bataria di tengah hutan itu. Supaya kalian mandiri. Sabtu 22 Oktober itu baru ujian akhir. Bayangkan. Jadwalnya Opa ini sudah sampai Oktober. Ya, bagaimana ceritanya mau santai? Ini sampai Oktober sampai jadwal ini. 22 Oktober ini PIM 3. Jadwal saya sampai 20 Oktober. Jadi baru lihat jadwal sudah ngeri. Kayak tidak antaranya saya mau istirahat sedikit. Tapi kan itu resiko. Bangga melayani bangsa. Ya, kalau menyerah, siapa suruh jadi udah suara. Yang enak itu jadi tukang panjat kelapa. 3 bulan 1 kali panjat kelapa. Ya tuh? Lama berpanjat kelapa gitu. Ya persoalannya kita hari-hari mau makan. Kalau cuma 3 bulan 1 kali makan boleh. Oke ya. Teman sekalian, masih ada yang bertanya? Silakan. Iya, silakan. Natali. Ya izin Pak, mau bertanya. Di Kolabjar itu sudah ada kelompoknya Pak sama dengan yang agenda 1. Apakah masih mau diubah atau kelompok yang sama? Oh, biasanya beda karena masing-masing membentuk. Saya kan tidak hafal kelompoknya itu. Berarti nanti akan berubah ya Pak? Kan sebenarnya kelompok itu, ketua kelompok itu hanya orang yang dipercayakan untuk mengupload tugas. Ya. Jadi berkelompok, saya biasanya mengelompokkan itu, saya lihat kira-kira siapa yang dugaan saya yang punya mobilitas tinggi. Nanti kita lihat insya Allah besok itu bisa ada sudah kelompoknya. Karena kita di situ dituntut kalau tugas kelompok diminta membuat kelompok. Saya punya pikiran ketua kelompok itu bukan karena dia ketuanya, tapi karena dia yang dipercayakan mengupload tugas kelompok. Nah, tapi nanti kalian kalau berkelompok nanti di klasikal, silakan pilih sendiri kelompoknya. Ya. Kami memberi kelompok itu hanya melihat siapa yang dipercayakan mengupload tugas. Kan tidak mungkin semuanya bikin tugas kelompok kan. Nah,
individu masing-masing. Kalau kelompok ya ketua kelompok ya upload. Silakan tanya memang kalau ada. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, makasih. Masih ada? Saya mungkin tidak full sampai 2 jam penuh. Saya hanya meminta kalian mulai pelan-pelan membuat tugas ya. Jadi kalau sudah tidak ada yang bertanya, ya mungkin saya tetap aktif ini cuma saya mungkin izin mau sholat, belum sholat. Nah, nanti pada sekitar jam 9.30 baru kita istirahat. Jadi beri kesempatan kepada kalian untuk kerja di room ini dulu ya. Sambil saya izin sholat. Bisa diterima seperti itu? Bisa. Ya, Pak. Iya, supaya kalau masing-masing kerja di luar Zoom, saya tidak yakin itu biasa sudah tidur. Akhirnya besok tidak jadi pekerjaan. Minimal ada kesepakatan. Kira-kira kalau misalnya dibikin kelompok apa-apa yang kita mau angkat ya, jangan sama. Nah itu disepakati. Boleh kita menggunakan WA group, ya WA, tapi tetap di suasana di Zoom karena kita direkam sampai jam 9.30. Oke? Iya Pak. Jadi evaluator saya mohon izin, saya izin sholat, teman-teman masih mengerjakan tugas sampai 9.30. Ya? Iya Pak. Iya. Karena saya baru sampai, baru turun dari bandara tadi, belum sempat ini. Baru mau sholat dulu. Ya, silakan. Jadi saya kamera saya off ya. Saya off, tapi tetap saya dengar ya. Karena tetap saya pantau. Silakan. Silakan teman-teman berdiskusi untuk membentuk kelompok Ya, masing-masing. silakan ya. Kan bisa, silakan gunakan Zoom ini. Ada evaluator yang melihat kita. Apa yang mau diangkat. Nah, kalau ada yang mau dibicarakan, coba diskusikan. Ini kan namanya program mandiri ya. Nanti kita pada tanggal 24 itu diskusi kelompok. Ya. Iya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi masih ada yang mau ditanya nih. Tapi Pak Tian, kami diskusi Pak ya, boleh. Enggak apa-apa sih. Oh ya. Gimana nih, maksudnya kan 4 tugas ini. Ada yang sudah tahu benchmarking bagaimana? Tidak. Tunggu dulu, ini tugas kelompoknya kan? Itu Bagusnya tadi ditanyakan ke narasumber, ini kan sudah satu kelompok, apakah harus dibentuk kelompok kecil lagi? Atau yang satu ini saja di siapa yang bertugas untuk mengupload tugas? Kayaknya bagusnya satu kelompok saja. Saya sih maksudnya sempat lihat dia punya video benchmarking. Kita kayak Zoom begitu tuh, bicara satu orang, baru satu orang yang bicara lagi, menjelaskan tentang role model yang dia pilih. Dan menjelaskannya kayak yang kita dubbing itu, Dok. Beda. Itu kita menjelaskan juga tuh. Saya share screen Jo. Video benchmarking CPNS. Nih. Atau betulkah ini benchmarking begini atau tidak? Ini diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal. Ini juga merupakan cerminan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil adab, di mana Dr. Iko ini berperan. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nanti tahun 4. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Yang kami hormati pengampu Pacar CPNS Kota Tegal 2021 Angkatan 74. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Kayak begini saya dapat benchmarking. 74. 45 menit ya dok ya? Iya. Untuk 5 orang karena dia menjelaskan tentang Tapi dia punya menjelaskan kan dok. Hamai. Coba kasih ke tengah dok. Ini yang kedua. Dia ambil yang pertama ambil Susilo Bambang Yudhoyono, yang kedua ambil dia punya kapus kayaknya. Selaku Kepala Puskesmas Kalilangsang Kota Tegal. Baik, saya mulai. Jadi inilah beliau, Dr. Ipo Herwanti. Beliau wanita hebat, kelahiran Tegal 21 Desember 1944. Kayaknya ini jadi tugas individu. Saat ini beliau menjabat sebagai. Berarti kalau kita kayaknya satu role modelnya kita itu saja kan? Karena ini setiap orang beda-beda role modelnya. Jadi kayak tugas individu begitu ya. Kalau yang pertama role modelnya itu satu, disusun sekitar berlima. Kalau untuk yang tugas kedua, satu orang satu. Begitu toh? Kalau yang saya tanggap. Kalau di kelompoknya kita yang satu dok, untuk video role model tokoh itu memang kita ambil satu poin nilai akhlak itu satu tokoh. Berarti saya bingungnya di situ sebenarnya. Tapi nanti coba ditanya ulang. Kalau seandainya nanti memang mau dilanjutkan ke ini benchmarking kan berarti kami tinggal melanjutkan yang kemarin itu saja. Berarti kita iya kayaknya ini apa ada hubungan software tugas satu dengan yang tugas benchmark ini kayaknya ada hubungan berkelanjutan ini kan. Jadi apa yang kita buat di tugas pertama ini muncul juga di benchmark ini, jadi kita jelaskan per toko itu satu orang satu, kayaknya seperti itu kalau pengumuman saya. Kalau saya tangkapnya malah yang pertama itu satu untuk 5 orang, yang kedua itu baru per orang. Ya saya juga begitu. Nanti kita tanya Jo lagi. Oh iya bisa sih. Bisa. Pastikan kembali saja dok. Masalahnya. Terus kita kelompok masih tetapin tidak? Nanti dilihat besok. Besok kayaknya kayak you baru bisa dipastikan. Nanti lihat saja, saya tahu tak putar lagi ya. Rubah lagi. Tapi beliau sudah isi kayaknya itu untuk apa pembagian kelompok itu nama-namanya. Jadi untuk yang mengupload terputar-putar. Kemarin kan saya suruh terakhir lagi. Masing-masing juga ada kelompok lagi, yang lain lagi nanti jadi anunya untuk mengupload. Lain lagi ketuanya, tapi kelompok itu tetap sama, cuman pengumpulannya beda-beda. Jadi misalnya tugas yang ini, misalnya yang kemarin Kanwel, terus yang video yang ini terus saya. Nanti besok lagi, lain lagi, begitu kayaknya deh. Betul. Tapi kelompoknya sama. Kelompoknya orang-orang ini harapan. Kelompoknya tetap sama, cuman pengumpulannya. Harapan begitu toh. Dari tadi saya juga berpikir begitu kayaknya. Tapi kan tergantung dari Pak Mukhtar juga toh, maksudnya apa yang ada kita terima. Sudah jadi kotek videonya. Kan orang-orangan semua di sini tuh. Baru besok mau diedit. Berarti 4 tugas. Tapi enak tugasnya, maksudnya tugasnya ini hanya berkelanjutan semua, jadi tidak terlalu rempong begitu. Tugas individunya maksudnya ya. Kap dok, pusing. Individu kan teman-teman saya hanya itu tugas individu kedua sama individu ketiga kan itu aktualisasi. Kalau tugas individu kedua itu dibilang refleksi aktualisasi, kalau tugas individu ketiga deskripsi aktualisasi. Bedanya apa? Karena sama-sama minta contoh penerapan.
Refleksi. Nanti tanyakan ulang Jo, kayaknya Vin. Tanya dulu lagi. Biasanya kalau misalnya tugas refleksi itu kita menilai kan pertama tuh kayak misalnya berorientasi pelayanan. Kita sudah sudah pilih misalnya 1 atau 2 kasus bukan kasus, nilai berakhlak yang ada di tempat instansinya kita toh. Habis itu nanti kita nilai apakah itu sudah berjalan dengan bagus, sudah sesuai. Kalau emang belum sesuai nanti dikasih kayak rekomendasi atau cara bagaimana sih supaya itu jadi lebih optimal kayak gitu kalau direfleksi. Jadi kayak kita menilai apakah yang sudah ada itu sudah sesuai dengan nilainya atau memang harus dioptimalkan lagi atau memang sudah seperti itu saja. Terus kalau deskripsi itu kayaknya Menjelaskan. lebih ke ini dari nilai-nilai berakhlak yang di tugas 2 itu kita bawa ke tugas 3, terus kita lihat kita mendeskripsikan apa saja aksi-aksi, kalau nggak salah ya, aksi-aksi yang tunggu ya, coba saya tadi coba untuk buat apa pakai tabel, saya buat pakai tabel. Coba saya share screen dulu untuk tugas berapa tadi ya, tugas 3 tunggu sistem. Rajin puji ini kayaknya. Sudah yang ketiga dong. Gerakan bawah tanah. Kalau penggantinya Pak Mukhtar kayaknya nanti ini saya lihat ini. Unmute dulu Puji, unmute. Tidak, saya belum selesai. Tadi saya baru buka tugasnya untuk buat ini apa sih namanya, pola apa yang saya mau lakukan untuk tugasku. Saya mau kalau untuk deskripsi nilai-nilainya, saya buat seperti ini. Saya akan buat seperti ini. Saya buat nomor, terus kegiatannya ini itu kegiatan yang dari agenda dari tugas 2. Terus nanti tahap kegiatannya apa saja. Terus uraiannya itu dari hal tersebut itu tahap yang mana yang sebaiknya dioptimalkan atau harus dirubah atau harus sudah bagus seperti itu kayak gitu. Jadi berkesinambungan. Kalau misalnya yang tugas 2 saya buat pola kah apa namanya ya? Tapi belum selesai juga sih. Saya baru coba buat ininya, apa namanya, apa-apa yang saya mau buat di tugas-tugas itu. Saya buat seperti ini. Kayak gini toh, misalnya refleksi. Misalnya yang pertama, berorientasi pelayanan. Terus nilai-nilai berorientasi pelayanannya kayak gimana. Kan ada nilai-nilai yang harus ada kalau di berorientasi pelayanan. Nah, kita pilih mau berapa. Ini saya cuma ambil 3. Yang sesuai di ini aja, yang ambil 3 aja contohnya. Terus habis itu saya melakukan membuat penilaian bagaimana. Ini baru rencana membuat penilaian kira-kira dari nilai-nilai yang sudah ada yang saya lihat di instansiku itu sudah sesuai tidak. Kalau memang tidak sesuai, kira-kira apa rekomendasi yang saya rekomendasikan untuk memperbaiki keadaan yang ada di instalasi sekarang. Terus bersambunglah ke ketiga. Nanti ketiga itu misalnya kayak yang pertama ini kan memberikan edukasi. Terus tahap-tahapnya apa? Misalnya ketemu pasien, perkenalkan diri, terus tanya pasiennya siapa atau bagaimana. Dari tahap-tahap itu, mana tahap yang sudah sesuai dengan aktualisasi dalam berakhlak, nilai-nilai berakhlak. Kalau yang belum sesuai, kenapa? Nanti dijelaskan di uraian aktualisasinya kayak apa. Kayak gitu. Kalau saya ya, dari saya memahami tugas. Terus kalau untuk yang tugas 4, kalau dari
pemahaman saya itu kayaknya tugasnya itu adalah selama 4 hari ini kita kan ada hari pertama Zoom nih, apa sih namanya, Zoom, terus nanti ada yang tugas mandiri 2 hari, terus di hari keempat ada Zoom lagi. Nah, itu pengalaman belajarnya dari pengalaman itu, dari 4 hari itu bagaimana ininya, substansi materinya, terus kendala-kendala saat Zoom, kendala-kendala saat belajar mandiri, terus kayak gitu. Sedangkan untuk yang pembelajaran pertama itu kan ada pengalaman belajar juga. Saya pengalaman belajarnya itu yang saya ambil, rencananya saya ambil itu dari MOOC, emosi, terus sampai ke agenda 1 dan saat ini. Jadi ini dan kasih tahu kalau emosi itu kita ada belajar mandiri, terus kendala-kendalanya apa yang kan beda-beda itu pasti, mungkin ada yang sementara ujian terkeluar dari aplikasi karena jaringannya tidak stabil, atau ada yang merasa bahwa pembelajarannya itu bagus karena kita bisa belajar di mana saja, kayak gitu. Kalau saya, pemahaman saya ya, tapi nggak tahu kalau yang lain gimana. Siapa tahu ada yang lain, ada yang bisa dibagi. Ada yang lain, siapa tahu ada pertanyaan atau unek-unek. Kalau saya seperti itu, cuman belum dibuat, cuman sudah buat mapping. Kalau ini saya mau buat seperti ini, seperti itu. Cocok memang. Nanti kalau memang ini, nanti saya kirimkan ininya sih di grup aja untuk tugas 2 dan 3. Format yang saya pakai untuk penilaian, untuk penyelesaian tugas yang saya mau buat. Thank you. Terpanas semua orang begini nih. Terpanas semua ini. Tidak ada yang calon terpanas setelah terbaik ini kayaknya. One step ahead kalau puji. Kalau mau jadi terbaik, sudah selesai semua tugasku hari ini. Sudah ada main mappingnya, main mapping. Saya baru berpikir itu tugas mau dikerja kapan? Tidak dong, soalnya kalau saya tidak begitu, saya nanti tidak termotivasi, saya tidak akan. Iya. Tidak Maksudnya akan beda-beda semua caranya orang bekerja. kayak gitu. Tapi maksudnya kalau memang masih ada yang bingung atau masih kayak tidak sreg, mungkin sebentar bisa ditanyakan tuh apakah kita kerja sama seperti anunya Fuji atau mungkin bakal ditambah lagi atau dikurangi, ya nanti sebentar lagi kita lihat. Kalau memang saya ada mau tanya, tapi kalau memang tidak ada ya kita lanjut. Saya sih yang mau tanya nanti sebentar itu tentang apa itu tugas yang keempat itu yang kelompok buat kamus, kayak belum ada Pak. Saya punya konsep seperti apa? Sama. Rangkuman atau apa? Kamus? Kayaknya itu kayak buku saku dong. Buku saku. Iya, rangkuman mungkin rangkuman dari keseluruhan tugas ya, kelompok atau apa gimana? Ya enggak Kak, kayak kalau saya kayaknya itu misalnya tahu kan nilai berakhlak. Kita mau masukkan apa dalam kamusnya, misalnya definisinya, kode etiknya apa, kode perilakunya, contoh perilakunya, kasus yang sedang terjadi atau buat ininya, dan standar untuk masing-masing nilai berakhlaknya itu apa aja. Jadi nanti setiap nilai berakhlak sama isinya, ada definisinya, ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada kode etiknya, ada kode perilakunya, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau belajar, gampang tinggal cari lagi. Jadi lebih ringkas. Oh, berarti buku sakuan ini kayak kalau kesehatan kayak penyakit TB, ada definisinya, ada pengobatannya secara singkat. Iya, kayak gitu. Toh, maksudmu toh? Iya. Jadi kan kita kayak buat standar memang, apa sih yang isinya, kayak definisinya apa kayak bilang tadi, terus nanti jadi setiap nilai berakhlak punya masing-masing standar yang kita mau buat untuk masing-masing nilainya. Saya kira tadi kayak kamus bahasa Inggris.
Kayaknya tidak. Bisa sih kayaknya dong. Kalau kayak kamus Oh. bahasa Inggris kayaknya ada juga. Jadi nanti semua huruf A. Iya, termasuk istilah-istilah asing yang ada di dalam kegiatan pelajaran mungkin seperti itu juga dimasukkan ya. Nanti kita tanya berarti. Kumpul-kumpul nih pertanyaan. Konfirmasi Siapa yang aja. mau bertanya sebentar, nah, nanti kita tanya semua saja. Masih ada kayaknya kurang lebih 13 menit lebih. Malam caraka. Seru nanti itu. Apa itu cara kakak? Saya tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Coba buka kesiapsiagaan materi ketiga bagian akhir kesiapsiagaan bela negara. Ada itu, debas tentang caraka. Diklat SAR. Malam kayak pas pertama kali kita masuk kampus. Kurang lebih begitu. Kayak PMH kayak yuk. Tapi seru. Banyak dia punya, maksudnya dia punya deskripsi itu lengkap. Tugas. Berarti 8 tugas ini untuk agenda 2. So, selesai Fuji. Tugas pertama. Sudah ada ininya dok rencananya, tapi realisasinya besok hari Minggu libur dulu sedikit. Kalau tugas pertama ini kamu orang bikin uraian atau ringkasan saja seperti yang kemarin. Iya dok. Iya. Ada contoh penerapannya kamu orang masukkan di situ? Saya tidak. Oke. Hanya definisi, kode etiknya, kode perilakunya sehari-hari saja. Oh, berarti apa saja rangkuman udah. Materi tanggal 22-23 kosong saya lihat atau memang belum diisi? Belum diisi. Intinya maksudnya ada kemarin saya atau maksudnya kalau lain kali kita kalau sudah mau habis akhir, maksudnya kan kita ke Pak Mukhtar sudah jelaskan mengenai tugasnya kita. Kalau untuk selanjutnya kalau memang belum terisi, nanti pas akhir-akhir hari agendanya itu kita cek kembali. Jangan sampai terisi dia. Karena kelompok sebelah begitu. Dia zoomnya jam 1, habis maghrib terisi semua itu dari atas sampai bawah. Padahal saya sudah sempat bahagia waktu buka Kolabjar. Wah, kosong ternyata. Banyak. Wah, full tugasnya Dor. Muncul semua itu Ternyata yang tidak langsung terisi. 8. Saya lebih suka begini, maksudnya sudah ada saya tahu tugasku yang mana mau dikerja. Jadi nyaman. Tinggal bagi-bagi waktu. Bagi-bagi waktu. Kayaknya kalau tugas kelompok boleh meet up kah, ketemu kah. Selalu lihat HP terus lewat udara. Badabing ini, aduh, badabing. Belum lagi benchmarking. Tapi bisa aja itu sebenarnya lewat Zoom. Tapi agak lama.
Dok, nanti sebentar tanyakan jawab Pak Muhtar tentang yang role model itu sama benchmarking itu orang yang sama atau kayak kelompoknya Vini, kelompoknya Kanuel itu mereka setiap nilai. Hai, kenapa ini? Kalau mereka setiap ini kan setiap nilai berakhlak beda-beda orangnya toh. Iya, soalnya kemarin kita ada cek juga di YouTube, ternyata ada beberapa yang latsar mereka tiap poin itu beda orangnya. Gitu. Oh, maksudnya misalnya berorientasi pelayanan Jokowi, terus akuntabel itu Ridwan Kamil, gitu. Iya, begitu. Begitu ya? Kalau kita kan satu orang yang sama tuh, Dok. Tapi nanti Iya, kita pas di tanya. benchmarking itu kita nanti jadi kesusahan. Tidak juga sih sebenarnya. Cuma ditanya aja sama Pak Muhtar. Tapi ya Yuf, kelompoknya belum tentu pakai yang kemarin tuh. Nah, itu. Nanti tunggu saja tanggal mainnya. Atau dilanjutkan juga. Yang sudah ada. Astagfirullah. Sampai mana kayaknya kelompoknya kalian? Berubah deh, Dok. Karena Selesai ada orang. Sudah selesai kayak yuk. Luar biasa dulu punya. Luar biasa. Cepat. Kan masing-masing bagaimana? Kan cuma satu tokoh terus sudah diambil saja satu poinnya, begitu saja. Makanya cepat kan? Iya, lebih simpel memang gitu, lebih enak memang. Videonya berarti sudah selesai juga. Digabungnya belum sih. Belum Kak digabung. Oh, oke. Tapi sudah selesai dubbing. Sudah didubbing sayang. Kita bicara. Anak-anak dubbing. Kurang ajar kok, Nat. Astaga. Untuk tugas itu. Tugas. Sudah keluar Pak Tian? Tak keluar memang tadi dia. Masuk lagi nanti itu. Ini kita sampai jam berapa BTW? Sampai ada rekaman. 30. Apa tadi sebutannya? Yang tidak boleh sama itu yang benchmarking ya? Iya, Dok. Atau yang ketiga? Oh, yang ketiga. Bukan, Deng, yang ketiga. Yang ketiga itu tentang apa lagi? Belanja kasus. Belanja kasusnya ini bagaimana nanti? Baku WA saja kasus apa yang kita ambil begitu supaya tidak sama? Iya. Kayaknya Dipilih di pasar Masomba banyak. Siapa tahu banyak kasus viral yang diambil. Kayaknya ada kemarin kasus yang puskesmas itu kayak tidak terima pasiennya, terus akhirnya bupatinya apa siapa begitu. Ada kasus di mana? Di Sulawesi Selatan kata salah. Berarti 7 kasus. Atau satu kasus saja yang kita kaitkan dengan 7 nilai berakhlak atau 7 kasus. Setiap nilai berakhlak 1 kasus. Tidak, ini karena apa? Dibilang penyimpangan. Tapi ini secara keseluruhan sih. Dari Jadi satu kesemuanya. kasus. Satu kasus. Pilih salah satu saja mungkin dari ya penyimpangan dari akuntabelnya atau apa, atau kompetennya dia tidak kompeten, atau dari tidak berkolaborasi, betul, tinggal pilih satu saja. Artinya amnya satu kasus. Penyimpangannya. Berarti satu kasus tapi nilai berakhlaknya kita 7-7-nya atau biar tidak 7 dan enggak apa-apa. Kalau salah menurutmu? satu, Dok. Apa yang paling mencolok yang dia menyimpang? Oh, berarti satu kasus itu saja yang paling menyimpang. Iya, yang paling Ya, kelihatan.
paling banyak kasus Berarti, pasti tentang berorientasi berarti saya bikin pelayanan. rempong lagi diriku. Memang kok ini dok. Saya pikirnya itu 7 kasus untuk 7 nilai berakhlak. Yang pertama saya pikir itu. Yang kedua saya pikir 1 kasus untuk nilai 7 berakhlak. Kayaknya dokter Asri ini kalau ada yang ribet, kenapa harus yang gampang? Makanya kalau saya kerja Kak, tugas tanya-tanya orang bagaimana mau bekerja. Besok berarti tidak absen toh? Iya, tanggal merah. Tanggal merah. Semangat sekali Dokter Asri absen. Nah, masalahnya tetap bertanggung jawab toh, akuntabel, jadi ya diingat terus kamu orang. Besok Car Free Day itu boleh. Iyo, Car Free Day besok boleh jalan-jalan ke Walco toh. Saya cukup Car Free Day kemarin. Kesiapsiagaan sempat jalan-jalan, jaga orang sakit saja kemarin. Kesiapsiagaan awal itu harus berolahraga. Ayo nanti ini balap. Baik, Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 9:30 atau sedang setengah 10 malam. Ini kita tunggu pemangku materi dulu baru kita tutup. Iya, siap-siap. Iya. Ya, baik teman sekalian. Bagaimana? Sudah ada kesimpulan dari pertemuan? Tapi Pak, ya. Kesimpulannya kami mau bertanya lagi Pak. Silakan. Gimana? Tapi Pak, mungkin untuk pertanyaan, izin Pak untuk bertanya. Ya. Yang pertama itu untuk tugas pertama untuk video role model. Itu untuk video role model Pak, itu kita pilih 1 orang yang kita deskripsikan nilai berakhlaknya, ataukah kita untuk setiap nilai berakhlak itu ada orang, maksudnya role modelnya berbeda? Oke. Jadi kalau itu bisa 1 orang. Kalau di klasikal nanti baru kita peragakan role model, diperagakan setiap nilai kalian. Tapi kalau untuk video YouTube ini, pilih salah 1 tokoh yang kira-kira dalam tokoh itu mencerminkan beberapa nilai di situ. Atau tindakannya bisa kita kaitkan dengan nilai apa, role model. Sebaiknya tokoh yang kita pilih ini ya, kalau saran saya, tokoh yang sudah meninggal. Karena kalau yang masih hidup, ya kemarin contohnya ada yang ditokohkan jadi tokoh integritas, ternyata tidak lama sudah temuan. Nah, jadi kira-kira tokoh yang ya bagusnya sudah meninggal, yang tidak mungkin lagi di penjara dia tuh. Nah, kemarin ada yang dinobatkan jadi tokoh integritas, tiba-tiba justru ditangkap dia karena korupsi. Saya tidak tahu apa betul atau jebakan, yang jelas kalau hukum itu kan pembuktian. Jadi ya boleh juga yang masih hidup tapi yakin betul bahwa memang dia integritas. Gitu ya? Oke, Pak. Silakan. Apa lagi? Yang kedua Pak, itu untuk tugas kedua juga Pak. Ini kan dia tentang benchmarking. Ya. Berarti kita itu kan misalnya kalau memang kita kelompok kecil, 1 kelompok 5 orang, setiap orang itu memilih role modelnya untuk dia jelaskan Pak, begitu? Bisa, karena mungkin artinya sulit tiru. Jadi benchmarking tidak lanjut dari tugas pertama, coba tirukan itu nilai berakhlak.
jelaskan. Ya, boleh jadi per orang, kalau 5 orang kalian ya gantian. Benchmarking ini kan artinya studi tiru. Di mana Anda temukan itu ada nilai diterapkan pada orang kah atau pada lembaga. Nah, itu Anda jelaskan. Kalau perlu ada, tidak perlu kalian yang di videokan, tapi ada video yang Anda ambil atau ada contoh yang Anda ambil yang mewakili nilai-nilai berakhlak itu. Anda jelaskan. Anda tampil masing-masing menjelaskan. Misalnya tokoh apa, dia terlihat pada nilai berakhlaknya, berpelayannya seperti apa. Mungkin teman lagi akuntabelnya seperti apa. Nah, itu namanya benchmark. Ya, tapi ini dimuat dalam infografis. Ya, tertulis dulu baru Anda jelaskan. Ya. Bisa dipahami itu? Insya Allah bisa. Bisa ya? Oke. Apalagi? Karena saya lihat waktu sudah habis ya. Iya Pak. 3 pertanyaan terakhir Pak. Iya. Yang ada yang tanya juga Pak, apa maksudnya kan ini tugas kedua dan tugas ketiga, satunya deskripsi aktualisasi, satunya refleksi aktualisasi. Iya. Perbedaannya apa Pak? Maksudnya merefleksikan itu tugas 2 artinya mengurai yang pernah terjadi di kantor Anda. Nilai apa? Ya, kira-kira yang pernah menggambarkan kan refleksi ini. Tapi refleksi ini menggambarkan tata laku ya, menjelaskan. Kalau deskripsi menjelaskan. Hampir sama sebenarnya, tapi kalau di refleksi ini Anda membuat atau menggambarkan sebuah nilai yang dilakukan pada instansi Anda. Ya, membuat refleksinya. Misalnya kegiatan kerja bakti direfleksikan sebagai apa itu? Penerapan nilai apa misalnya? Tapi kalau tugas ketiga, Anda deskripsikan, jelaskan secara tertulis aktualisasi nilai itu. Seperti apa dia jelaskan. Jadi bisa saja bersambung tugas 2 dan tugas 3. Tinggal Anda beri kode, tugas 2 ini, tugas 3 ini. Karena menjelaskan lebih mendalam, itu namanya deskripsi, menggambarkan. Misalnya kerja bakti tadi itu refleksi dari apa, kemudian digambarkan. Deskripsikan bahwa kerja bakti itu bisa dilakukan juga dalam bentuk bagaimana. Dan nilai apa saya terkendalanya. Lebih terurai lagi itu tugas ketiga. Sebenarnya kalau mau disimpulkan cuma satu tugas individu dan satu tugas kelompok, cuma saja dipilah-pilah. Ibarat kalau kita kuliah pokok bahasan pertama, pokok bahasan kedua, pokok bahasan ketiga, padahal sebenarnya dijelaskan manajemen, ya kan? Bisa? Bisa Pak. Oke. 2 pertanyaan terakhir Pak. Ya masih ada. Ini yang untuk tugas kelompok 4 Pak, kan disuruh susunlah kamus. Ya. Ini untuk kamus sendiri ini Pak, bisa maksudnya lebih deskripsikan kamus yang kita mau buat ini dalam bentuk apakah kamus bahasa Inggris atau kayak buku saku Pak? Terima kasih. Sebenarnya kan sudah ada ini panduan nilai, ya kan? Sudah ada. Tinggal Anda menjelaskan lebih jauh memberikan contoh-contoh dalam penerapannya. Ya, di situ orientasi pelajaran jelas semua tadi perilakunya apa-apa, tapi dalam bentuk wujud nyatanya seperti apa, dalam penerapannya seperti apa. Ya, diberikan contoh penerapan itu namanya kamus kan. Nah, kan sudah ada ini. Iya, mengerti, ya, Pak. Sudah ada. Tinggal Anda tambahkan lagi penjelasan konkretnya seperti apa itu. Namanya mengembangkan diri seperti apa. Ya. Bisa? Bisa. Nah, oke, saya kira aman itu. Ya, sudah ya, karena waktunya sudah habis ini. Kasihan evaluator itu begadang. Iya, Pak. Iya, makasih banyak teman sekalian. Mohon maaf segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu di tanggal 24 ya. Iya, Jangan lupa jam berapa itu, karena belum lihat jadwal. Nanti kita di situ pemaparannya, diskusi, pendalaman namanya. Oke, ya, makasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangan. Makasih nih Polator. Ya Pak, Minta maaf Dinda, kita mau menyita waktu kalian semuanya malam. Padahal malam ini malam Minggu kan. Iya. Oke, baik, makasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sejahtera selalu untuk kita sekalian. Ya, terima kasih Pak. Iya. Selamat malam. Saya izin pamit.
Izin pamit ya. Silakan Pak. Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Malam ini selesai sudah agenda pembelajaran 2. Silakan Bapak Ibu stop share dan meeting. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Stop record.